Selamat pagi, Shalom. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tentunya kita patut untuk selalu mengucap syukur karena kemurahan Tuhan kepada kita. Sebelum kita melakukan aktivitas pagi ini, marilah kita terlebih dahulu menyisihkan waktu untuk Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Kembali kami mengucap syukur atas hari yang baru serta atas nafas kehidupan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Terima kasih pula kami telah diberikan istirahat tidur yang cukup, yang tentunya berguna bagi jiwa raga kami. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati sehingga kami mampu dan mengerti tentang kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, renungan pagi ini terambil dari Injil Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Namun yang akan kita renungkan ayat yang ke-26. Begini firman Tuhan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Renungan pagi hari ini dengan judul Memenangkan Ujian Iman. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan sering menyampaikan pesannya melalui masalah yang diizinkan dalam hidup kita. Jika Tuhan berbicara kepada kita, baik melalui firman-Nya atau hamba-Nya, biarlah kita senantiasa taat, tunduk, dan melakukan perintah-Nya. Jangan biarkan logika pikiran kita menghalangi perbuatan kita untuk melakukan firman-Nya. Jika kita taat melakukan perintah-Nya, maka kita akan melihat perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Begitu banyak masalah yang diizinkan Tuhan dalam hidup untuk menguji iman kita, seperti saat ini. Tidak sedikit di antaranya yang menuntut pengorbanan dari sesuatu yang begitu berharga dalam hidup kita. Tidak mudah juga bagi kita untuk melepaskan apa yang menjadi hak dalam hidup kita. Tetapi kita melihat bahwa apa yang seharusnya menjadi hak bagi Abraham, dia lepas demi Tuhan Allahnya. Yesus juga melepaskan segala keilahiannya dan turun menjadi manusia, bahkan rela mati di atas kayu salib demi menebus dosa manusia. Teladan yang telah diberikan oleh Yesus menjadi suatu hal yang harus kita lakukan juga dalam hidup kita. Proses pemurnian dalam hidup kita akan terus dijalani hingga kita mencapai kepada kesempurnaan. Lepaskan segala kekerasan hati, amarah, dendam, sakit hati, kekecewaan yang ada dalam hidup kita. Ampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita, menghina, memfitnah, bahkan merendahkan kita. Tidak mudah untuk melepaskan semuanya itu. Harga diri cenderung akan kita pertahankan dibanding melepaskan pengampunan. Tetapi ketika kita mau melepaskannya, sama dengan Yesus yang dimuliakan dan ditinggikan Allah Bapa setelah menjalani tugasnya di dunia ini, maka Tuhan
juga akan memuliakan dan meninggikan hidup kita ketika kita mau rela berkorban sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Demikianlah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saat teduh pada pagi hari ini, kiranya firman Tuhan ini menjadikan berkat bagi kita semua. Namun sebelum kita tutup, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang kekal di dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini kami masih dan selalu mengucap syukur atas tuntunan dan kemurahan Tuhan kepada kami. Saat ini, pagi ini kami masih boleh masuk ke hari yang baru. Semalam kami beristirahat dan tak kalah pentingnya kami boleh membangun ibadah, membaca, mendengar, dan menggumuli bersama tentang firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami dengar bersama menjadi berkat bagi kami. Ada yang ingin kami dalam pergumulan, dan tentu Engkau telah mengetahuinya. Namun biarlah pergumulan ini terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, Engkau telah mengetahui sebelumnya. Tuhan, berkatilah seluruh keluarga kami masing-masing, seluruh masyarakat Indonesia, dan seluruh makhluk di muka bumi ini untuk mendapat pagi yang indah dan sejuk seperti kami dapat. Kami yakin Engkau akan memberikan sukacita kepada setiap makhluk yang percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin.